selama-lamanya. Apa kabarnya jemaat rumah penyembahan? Luar Yang di biasa. belakang apa kabarnya? Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya sepanjang minggu ini kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa menyertai hidup kita. Amin. Amin. Angkat kedua tanganmu tinggi, boleh? Angkat kedua tanganmu tinggi, menghadap ke kanan dan ke kiri dan berikan tos dan katakan, Yesusmu Yesus yang dahsyat. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi berkata, Yesus, 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 Yesus dahsyat. Mari angkat suaramu malam hari ini gereja Tuhan. Mari engkau yang pernah ditolong Tuhan, engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat suaramu malam hari ini. Sembah Dia. Hati merindukan Engkau. Amin, amin. Merindukan hadirat-Mu Tuhan. Yes. Ketika Engkau datang ke tempat ini dengan mengangkat tangan-Mu, ketika Engkau mengangkat tangan-Mu, maka Tuhan akan turun tangan. Yes, amin. Kami percaya Tuhan Engkau yang turun campur tangan atas setiap perkara kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini malam hari ini, kami menjadi pribadi yang baru, tidak akan sama lagi. Yes. Sebab ada pribadi Dalam nama Yesus. yang luar biasa itu yang menjamah kami. Di dalam nama Yesus, lawat setiap kami Tuhan. Lawat dan lawat setiap kami Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Gereja Tuhan boleh kembali duduk dalam hadirat. Haleluya. Jesus.
segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali, Yesus. Yesus selamanya. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi dari awal, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan. Amin. Lebih lagi di setiap musim, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus kami percaya Tuhan. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar jemaat Tuhan yang angkat pujian ini dari awal, katakan. Ya Tuhan, amin. Benar Tuhan, Dia beri damai di setiap musim, musim kehidupan. Tetap Yesus, Kau beri damai hidup kami Tuhan. Lebih kuat jemaat
Tuhan. Sekali lagi, sekali Yesus. Oh, ralabasya, ralabaya, ralabasya. Yes. Harapan kami takkan pernah hilang, Tuhan. Karena kasih-Nya, sekali lagi karena kasih-Nya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh, Yesus Tuhan, selamanya Yesus, karena kasih-Mu Tuhan. Oh, Yesus, karena kasih-Mu. Haleluya. Syadalabayaralalabase. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Yesus, selamanya Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, ralabaya, ralalalabase. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh, Engkau harapan hidup kami Tuhan. Yesus, pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Kami tetap percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Kau berikan kami damai dan sukacita-Mu Tuhan. Engkau yang membuat hati kami mempesona Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami, hidup kami. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Syaralabaya, ralama, syaralabaya, ralala. Oh, ralabaya, ralama, syaralabase. Terus menyembah Tuhan lebih lagi. Oh, ralama, syaralabase. Yesus Tuhan.
Tuhan. Terus berharap kepada Yesus. Yesus satu-satunya penolong. Yesus satu-satunya pengharapan kita. Lebih lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu, sembah Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Raja kami percaya Yesus, sungguh kami percaya Yesus, haleluya. Lebih lagi jemaat Tuhan, mendengarkan suaramu, lebih lagi Yesus Tuhan, Yesus, jamah kami Tuhan, sembuhkan kami, berkati hidup kami Yesus, jamah hidup kami namamu. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu.
Kami menyembah Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha dahsyat. Segenap hatimu, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah, ku puji, ku muliakan lebih. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah, mari kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Oh ya la ba la ba ta ka la ba ya la ba 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 la. Shia la 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 la. Biarkan kami menyembah-Mu, ya Aba, ya Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi, gereja Tuhan. Nama Yesus, panggil namanya. Memulihkan nama Yesus, nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, menyembuhkan nama Yesus. Beriku harapan, ku menang bersamamu. Engkau yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Jemaat sendiri katakan, nama Yesus. Panggil nama Yesus, panggil nama dalam nama Yesus. Kami disembuhkan Tuhan, disembuhkan. Nama Yesus.
Engkau adalah Tuhan kami yang maha besar. Dan kepada Tuhan yang maha besar kami persembahkan pujian, hormat, pengagungan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami menyukakan Engkau dengan pujian penyembahan kami. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah berbicara dengan Tuhan dengan suara kami. Waktunya Tuhan akan berbicara kepada kami dan waktunya kami mendengar. Tolong urapi kami semua sehingga kami bisa mendengar dan memahami apa yang Alkitab akan ajarkan kepada kami. Urapilah hamba-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang umat Tuhan bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat malam, shalom bagi kita semua. Bolehkah yang diberkati Tuhan malam ini lambaikan tangan dengan saya? Bolehkah kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita? Sungguh sangat senang, sangat bersyukur boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pepatah Indonesia berkata tak kenal maka tak sayang, dan saya kepingin disayang. Karena itu saya harus perkenalkan diri saya. Nama saya Donald Peter Sinaga. Di gereja tempat kami pelayanan, kami terbiasa dengan kata pendeta, bukan dengan kata pastor, sekalipun itu nilainya sama. Maka di kota kami, saya terbiasa dipanggil dengan pendeta Donald. Saya orang Batak tentunya, marga saya Sinaga. Saya sudah menikah, istri saya orang Batak juga. Dan adik kami yang paling kecil, saya dengar Ibu Foni pernah kemari. Adik istri saya yang paling kecil adalah Michael Panjaitan. Dia pernah datang ke sini, ku dengar pernah memuji Tuhan di sini dan ada salam dari dia buat kita semua. Itu adik istri saya yang paling kecil, Bapak Ibu. Dan Tuhan mengaruniakan kami 3 orang anak. Yang paling besar sudah kelas 2 SMA, adiknya kelas 3 SMP dan yang paling kecil baru kelas 4 SD. Kami tinggal di Kota Tarutung. Kota Tarutung itu daerah Danau Toba. Kantor saya memang di Medan karena kantor sinode di situ, namun kalau tempat pelayanan namanya Kota Tarutung. Jalan-jalanlah ke Tarutung, percaya saya kasih makan sebelum pulang Bapak Ibu. Jauhnya gitu ya. Kami menggembalakan sebuah gereja di Tarutung namanya Gepkin. Gepkin itu gereja Pantekosta Kudus Indonesia, artinya yang kudus Pak John hanya kami, di luar kami belum tentu gitu kira-kira. Karena namanya sudah kudus, puji Tuhan. Mungkin menjadi kesaksian, seperti ini suasana pelayanan. Gereja di Tarutung itu sebuah bioskop yang berubah menjadi gereja. Di bioskop ini dulu saya rusak, saya nonton film porno, saya ganja, saya narkoba. Luar biasanya setelah aku bertobat pergi sekolah pendeta, jadi gerejaku pula. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu anugerah Tuhan yang besar ya. Seperti ini kondisi beribadah umat Tuhan di Tarutung, ada sekitar 1000-an orang sekarang yang memang beribadah di kota kami Bapak Ibu. Tidak muat lagi karena di sana 3 kali kebaktian, jadi kalau kumpul bersama kami harus menyewa sebuah gedung pemerintah untuk muat sekaligus seluruh jemaatnya Bapak Ibu. Karena memang tidak ada lagi gedung, gereja kita nggak mampu menampung untuk seluruh jemaat bisa sekali beribadah. Saya pikir perkenalan cukup Bapak Ibu, hal-hal yang lain akan kita bicarakan lagi. Saya berikan sebuah tema untuk malam ini, ingat dan jangan pernah lupakan. Hurufnya berubah ya, aku khawatir banget entar ini. Coba kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Ingat dan jangan pernah lupakan. Saya berharap hurufnya ini tetap bisa bertahan. Waduh, ternyata betul-betul berubah. Bolehkah pakai laptop saya disambung? Saya khawatir nggak bisa terbaca. Memungkinkan kan itu? Susahkah? Kelihatannya jenis hurufnya sangat agak sulit. Di laptop saya ini hurufnya sangat bagus. Namun huruf ketika di situ nggak ada ya. Memungkinkankah?
Ini laptopnya, kalau bisa, kalau nggak bisa atau pindahkan ke playlist dulu. Takut saya jenis huruf itu yang nggak ada Pak John. Saya akan bersaksi sebentar sembali ini dipersiapkan. Boleh turun Ibu Foni? Boleh turun dari atas? Saya pikir tempat ini cukup suci, jadi mendekat dengan orang berdosa itu jauh lebih baik. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Sembari itu dipersiapkan, banyak sekali kemurahan Tuhan yang pernah saya terima. Saya baru ulang tahun tanggal 8 Oktober kemarin, belum terlambat kasih kado, begitu kira-kira Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi usia saya sekarang 46 tahun Bapak Ibu Saudaraku. Saya lahir di Tarutung, saya sering bertanya kepada orang begini, tanggal berapa kau lahir? Tapi biasanya kan kutanya juga lagi, tanggal berapa kamu lahir baru? Karena menurut saya orang Kristen harusnya punya 2 tanggal lahir. Pertama, tanggal lahir ke dunia ini dari kandungan ibunya. Yang kedua, tanggal lahir ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saya punya 8 Oktober 1978, itu adalah tanggal lahir saya ke dunia ini. Tapi tanggal 25 Juni 1995, itulah hari di mana saya percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Setelah bertobat Bapak Ibu, saya berangkat sekolah pendeta ke Malang selama 5 tahun Bapak Ibu, dan kembali ke kota kami di kota Tarutung. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian sebentar. Saya merasa jauh kali Pak John sekolah pendeta ke Malang, ditempatkan laku di sebuah desa di Tarutung yang tidak masuk peta. Lebih banyak monyet di situ daripada jemaat Bapak Ibu Saudaraku. Sedih banget rasanya. Namun mulai bergumul hingga akhirnya jadi seperti ini. Yang mau saya saksikan seperti ini. Pertama sekali saya khotbah di gereja itu tahun 2000 kepada orang muda, saya berkata begini, ya engkau punya Tuhan yang besar. Anak-anakku pemuda sekitar 10 orang bilang, percaya engkau Tuhan yang besar, mampu menjadikan engkau orang besar. Percaya engkau Tuhan yang besar, akan mengangkatmu besar. Percaya. Saya suruh tutup mata, bayangkan 15-20 tahun yang akan datang, kau besar seperti apa. Ada satu anak saya panggil ke depan. Jadi kau bayangkan apa? Aku bayangkan saya jadi dosen tadi Pak Gembala, dan sekarang dia calon profesor di STTRIL Batam. Ada satu anak saya tanya, tadi kau bayangkan apa? Aku bayangkan tadi aku jadi orang kaya hanya karena bisa mengajar main piano. Pergilah ke Surabaya, pemain piano terbaik namanya John Perlinggongan Panggabean. Dia pengajar piano terbaik di Surabaya. Tapi ada mereka tanya saya, Pak Pendeta, tadi bayangkan apa? Katanya ke saya. Maka saya jawab, tadi saya membayangkan suatu hari nanti aku berdoa langsung buat presiden. Ketinggian kayaknya doa itu, karena kepala desa pun tak kenal. Tapi tahukah engkau, Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2019 tahun yang lalu, 19 tahun setelah tahun 2000, saya ingat saya lagi kuliah ngambil S2, tiba-tiba bupati di kota kami telepon. Pak Pendeta di mana? Di Medan Pak Bupati. Ada apa Pak? Bisa pulang enggak? Medan Tarutung itu sekitar 6 jam. Bisa pulang enggak? Ada apa? Pokoknya pulang. Kasih tahu dulu. Lalu dia bilang, Pak Presiden Joko Widodo mau datang Pak besok. Ya saya udah tahu. Iya. Tapi barusan Luhut Panjaitan Menteri menghubungi kita dan berkata, Presiden Joko Widodo kepingin sebelum pidato ada pendeta yang memimpin doa. Karena itu daerah Kristen, dia minta pendeta yang pimpin doa. Mau gak pulang? Oh langsung pulang aku cepat. Nyampe di Tarutung, masuk rumah Pak Bupati, dibawa ke tempat acara, ribuan orang sudah kumpul. Saya dudukkan di kursi kehormatan, saya lihat para bupati, anggota-anggota DPR di situ. Tiba-tiba disebutin, Pak Presiden sudah mau datang. Pasukan pengawal presiden naik ke tribun, lalu ditanya, Bapak siapa? Anggota DPR, turun. Anggota DPR, turun. Jadi ditanya, Bapak siapa? Saya pendeta, jangan turun. Kalau pendeta nggak turun. Bapak Joko Widodo datang, saking banyaknya orang, saya salaman dengan dia tangan begini. Ada di YouTube bagaimana saya berdoa buat seorang Presiden Joko Widodo. Salaman begini. Saya melihat Joko Widodo presiden kita yang lalu sangat dekat. Di situ aku sadar betapa saya jauh lebih ganteng dari dia. Tibalah waktunya berdoa buat dia. Saya belum pernah tahu, lihat bagaimana dia bisa berdoa. Namun yang saya heran,
Dia tidak berdoa dengan gaya imannya yang biasa, tapi dia lipat tangannya dengan istri. Selesai berdoa, ingatlah saya 19 tahun yang lalu, suatu hari nanti aku berdoa buat presiden, dan jadi. Yang hendak saya maksudkan adalah belum terlambat untuk merencanakan, mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan bagi. Baik, ayatnya sudah ketemu, sudah bisa kita baca. Mazmur 103 ayat 1. Boleh kita baca dengan suara yang keras? 1, 2, 3. Ya. Pujilah namanya yang kudus. Ayat yang kedua. Next, dari sana kayaknya enggak jauh. Oke, 2, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Next, ayat yang ketiga, enggak connect. Terus 4. Next 4. Ia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 5. Itu Bapak Ibu. Kita mulai. Apa yang biasanya selalu kita ingat dan sulit kita lupakan? Salam di sebelahnya. Hutangmu sama aku itu sulit kulupakan. Setuju juga? Biasanya hutang orang sama kita agak sulitnya kita lupakan. Tapi hutang kita sama orang, ada orang di kota kami Pak John, ini sifat sangat tekun berhutang dan sangat panjang sabar mengembalikan. Di ujung pandang juga ada? Oh enggak ada, itu di sana. Tapi yang kedua, yang biasa kita lupakan, hutang kita kepada orang lain. Ada Pak Meo berkata begini, waktu dia butuh uang, dia nyembah-nyembah kita. Tapi waktu kita nagih uang kita nyembah-nyembah balikin. Laduh, balikin. Coba salam di sebelahnya orang Medan itu. 1, 2, 3. Oh enggak ada yang salaman berarti. Next ya. Ayat ini penting sekali. Kita baca yang keras 1, 2, 3. Orang fasik meminjam. Terus. Siapa yang mau diberkati Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi. Salam di sebelahnya, bayar hutangmu ya. Karena ini penting. Kan orang fasik meminjam dan tidak mengembalikan. Boleh minjam nggak? Boleh minjam uang nggak? Yang bilang boleh berhutang angkat tangan. Boleh nggak berhutang? Tinggi. Boleh. Tapi dengar sambil angkat tangannya, lihat saya. Kalau kau berhutang, satu langkah lagi kau berdosa. Apa dosanya? Tepuk di sebelahnya. Yang nggak bayar hutang. Apa yang biasa selalu kita ingat dan sulit kita lupakan? Yang pertama bicara hutang, uang. Maka yang kedua, kesalahan orang lain kepada kita. Biasanya sulit kali kita lupakan. Ada seorang ibu datang ke kantor saya, karena selain pendeta, saya seorang konselor. Dia berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya, bukan jemaat kita. Ada apa Ibu? Saya diponis dokter Pak, kanker stadium 1. Baik Ibu. Tapi sebelum kita berdoa Ibu, ada seorang teman saya dokter pernah berkata, 90% penyakit kanker dan tumor penyebabnya luka batin. Tidak mampu mengampuni orang. Saya bilang, apakah ibu punya sakit hati? Disebutkan, ada Pak. Kepada siapa? Mertuaku. Siapa lagi? Menantuku. Jadi dia nggak beres ke atas, nggak beres juga ke bawah dengan mertuanya. Menantumu di mana? Ada di Papua. Kenapa kau dendam sama dia, sakit hati? Gara-gara dia, anakku tak peduli sama aku. Oh, baik. Siapa lagi yang belum kau ampuni? Mertuaku. Di mana mertuamu sekarang? Sudah mati. Waduh. Jadi sudah mati juga sulit diampuni juga. Lalu saya tanya, mengapa begitu sakit hati sama mertua? Diambil handphonenya, iPhone terbaru. Dia kasih ke saya, baca SMS-nya. Aku baca SMS-nya, ngeri kali. Menurut saya terlalu fatal itu. Kok ada orang tua tega ngomong begitu? Lalu saya katakan, kapan SMS ini? 8 tahun yang lalu, bayangin. Handphonenya sudah diganti, SMS-nya disimpan terus. Yang mau diberkati Tuhan angkat tangan. Salam di sebelahnya. Yang busuk jangan kau simpan. Yang baik-baik itulah kau simpan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan bersama-sama. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Lalu saya tanya, Ibu, kalau mau sembuh, Ibu harus mengampuni. Dia bilang, enggak. Udah. Enggak usah sembuh pun jadilah. Lalu saya ngomong, Ibu, kalau enggak mengampuni, engkau tidak masuk surga. Dia bilang, udah rela Pak. Gak usah pun ke surga daripada aku ketemu sama dia.
Coba salam di sebelahnya, itu pasti orang Medan, bukan orang Makassar. 1, 2, 3. Menyedihkan. Di Tarutung ada satu tempat yang sangat terkenal, namanya Salib Kasih. Tempat ini dibuat untuk mengenang hadirnya misionaris yang menyelamatkan orang Batak, namanya Nomensen. Patung ini setinggi 40 meter, namun di samping salib ini ada tulisan yang dibuat oleh pemerintah. Tulisannya berkata begini: orang yang bijaksana adalah orang yang belajar mengingat kebaikan temannya sekecil apapun dan belajar melupakan kesalahan temannya sebesar apapun. Kita sekarang ke intinya. Perhatikan, prinsip hidup yang penting umat Tuhan kalau mau diberkati. Yang pertama, kesalahan orang lain kepada kita, lupakan. Kesalahan kita kepada orang lain, ingat. Kebaikan orang lain kepada kita, ingat. Kebaikan kita kepada orang lain, oke, kita ucapkan sama-sama. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Kesalahan orang lain kepada kita, terus. Oke, yang mau diberkati Tuhan, sambil angkat tangannya lihat ke depan, ucapkan sama-sama. Kesalahan orang lain akan kulupakan. Kesalahanku kepada orang lain harus kuingat. Karena itu namanya tobat, supaya jangan kumat. Kan begitu kira-kira. Lagi yang ketiga, kebaikan orang lain kepadaku harus kuingat. 1, 2, 3. Salam di sebelahnya, kebaikanmu kepada orang lain harus kau lupakan. Jangan laku ditengok, di salamnya ku bilang. Itu menjadi sangat-sangat penting. Puji Tuhan. Kita sekarang ke teks. Dalam Mazmur 103, kita akan memperhatikan Raja Daud berkata, ada 3 perkara yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, apa yang umat Tuhan di rumah persembahan Makassar harus ingat dan tidak boleh lupakan. Yang pertama, ingat dan jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kita baca yang keras, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Terus lebih keras sekali lagi, 1, 2, 3. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kebenaran yang pertama, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Raja Daud berkata, jangan lupakan. Lihat, saya penting, ini penting. Siapa yang mengatakannya? Daud. Kepada siapa dia katakan? Kepada dirinya sendiri. Berbahagialah orang di Makassar yang setiap hari mengingatkan dirinya dengan kebaikan Tuhan. Ingatkan dirimu, hai jiwaku, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Maka kebenaran yang pertama, ingat dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Salah satu sifat umum manusia yang tidak baik adalah gampang melupakan yang baik. Agenda ini pernah saya foto ketika sekolah pendeta. Saya dapat kesempatan praktek di Surabaya, magang sekolah pendeta. Waktu itu saya ingat malam tahun baru, pendeta senior berkata begini, nanti malam kita akan kebaktian tutup tahun, dimulai jam 7. Tapi saya ingat sore itu jam 5, seorang ibu, kami panggil Cim, ibu orang tua Chinese di Surabaya, sudah nyampe di gereja. Kami ngobrol, terakhir saya tanya, ibu, nanti malam tahun baru kebaktian gak di rumah sendiri? Kebaktian lah Pak Pendeta. Sama siapa? Enggak ada kawanku. Anakku 2 gak pulang. Oh baik. Berapa lama lah ibu berdoa? 3 jam sampai 4 jam. Lah saya kaget. Karena aku pikir ngapain aja dia 3 jam 4 jam. Pendeta aja gak sampai 3 jam berdoa malam tahun baru. Lalu dia buka lah ini sama aku. Dia kasih tunjuk lah agenda ini. Bapak ibu tahu agenda kan? Agenda tanggal 1, tanggal 2. Dan ku tengoklah. Inilah yang dia tulis di agenda. Tanggal 1 Januari misalnya. Dia tulis. Nats Alkitab yang kubaca hari ini, dia tulis. Tapi dia tulis di bawahnya lagi, topik doa yang kudoakan hari ini. Dia tulis, di bawah dia tulis, topik doa yang sudah terjawab hari kemarin. Jadi malam tahun baru, dia akan baca satu-satu lembar sambil nangis dan berkata, banyak kali kebaikan Tuhan yang sudah kualami dalam hidupku. Jujur, yang tidak kita tulisnya, teramat banyak jawaban doa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Dan Raja Daud berkata begini, hai jiwaku, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Yang amin, berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Coba kita lihat, Raja Daud mulai mengungkapkan satu-satu kebaikan Tuhan yang tidak boleh dia lupakan. Perhatikan, hai jiwaku,
jangan lupakan kebaikan Tuhan yang mengampuni segala kesalahan. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kau pernah sakit, yang menyembuhkan penyakitmu. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang memahkotai engkau. Kalau kau punya uang, kau punya jabatan, itu karena Tuhan mahkotai engkau. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang memuaskan hasratmu, memuaskan kerinduanmu dengan banyak kebaikan. Yang terakhir, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang memperbaharui kekuatanmu seperti burung Raja Wali. Raja Daud sebutin satu-satu, boleh nggak malam ini? Saya yakin setiap kali engkau ingat kebaikan Tuhan, yang ada hanya nangis. Ada yang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, kalau aku berdoa supaya aku konsentrasi, kubayangkanlah wajah Tuhan, katanya. Lalu saya bilang, wajah yang mana yang kau bayangkan? Yang di kalender itulah. Yang di kalender itu yang kakek-kakek atau yang masih muda? Bingunglah dia. Loh, maksud Pak Pendeta? Oh iya, yang di kalender itu kan bukan Tuhan. Dia. Jadi gimananya? Ya bukan. Karena itu kan bukan gambar Tuhan. Belum ada pelukis waktu itu. Dan gak ada yang pernah lihat wajah Yesus. Tapi kalau aku mau konsentrasi Pak Pendeta, saudara kita Katolik kan akan pakai rosario Pak Pendeta. Kalau aku gimana? Saya bilang gampang. Kalau kau kepingin konsentrasi berdoa, caranya gampang. Kau ingat saja kebaikan Tuhan, pasti kau nangis. Pasti ada di antara kita yang pernah sakit, pernah hampir mati, pernah hampir hancur, dan Tuhan tolong. Jujur Bapak Ibu, seandainya kita melihat ke belakang hari-hari yang kita lalui, banyak di sana yang sudah kita lewati, kita pikir kita sudah habis. Masih ada sampai sekarang. Dan Raja Daud berkata, hai jiwaku, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa, dan doanya satu, Tuhan ajari aku, jangan aku pernah lupa dengan kebaikan-Mu. Yang amin, berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Sangat penting untuk kita renungkan malam ini. Ada berapa banyak kebaikan Tuhan yang tetap kau ingat? Ada berapa banyak kebaikan Tuhan yang sering kau lupakan? Ada berapa banyak kebaikan orang lain yang tetap kau ingat? Ada berapa banyak kebaikan orang lain yang sering kau lupakan? Tapi kebenaran yang kedua, yang pertama, ingat jangan lupakan kebaikan Tuhan. Maka yang kedua, kita harus ingat dan jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Kalau yang pertama, jangan lupa kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan itu. Makanya terima kasih. Setelah terima, kasih lagi. Bahasa Alkitab, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap bintang. Diulangi lagi, pujilah Tuhan. Mengapa? Setiap kali kau ingat kebaikan Tuhan, jangan lupa membalasnya. Bagaimana cara Daud? Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saya ulangi, kebenaran yang pertama, ingat jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua, ingat jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Raja Daud mengingatkan jiwanya untuk memuji Tuhan sebagai balasan dari kebaikan Tuhan yang sudah dia terima dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, jangan hanya jadi orang yang tahu meminta dan menerima kebaikan Tuhan, namun pikirkan dan wujudkan sebuah tindakan yang adalah wujud dari membalas kebaikan Tuhan itu. Sepanjang malam kita tidur, gak sadar kita, betul gak? Siapa di sini yang tidur sadar? Gak ada. Makanya satu malam kita gak tahu apa yang terjadi dengan kita. Jantung kita terjaga. Ketika kita bangun, harusnya kita harus sadar ada yang tidak tidur menjaga kita satu malam itu. Alangkah indahnya kau baru buka mata, kalimat pertama yang keluar, makasih Tuhan, masih hidup aku Tuhan, makasih Tuhan. Orang yang sehat biasanya kurang menghargai kalau dia sehat, sampai dia masuk rumah sakit baru sadar betapa berharganya kesehatan itu. Raja Daud bilang, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan itu. Makanya terima kasih. Gak usah kita baca, saya mau cerita aja. Alkitab bilang, ketika Yesus jalan, ada 10 orang kusta, teriak-teriak dari jauh.
Yesus kasihani kami, Yesus. Mengapa dari jauh? Karena kusta. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Yesus datang dekatin mereka, lalu bilang, kamu sembuh, perlihatkan dirimu kepada imam. Ketika mereka pergi, betul, mereka sudah sembuh. Tapi tiba-tiba, yang 9 orang langsung kabur, saking senangnya. Ada berapa orang yang berdoa? 10. Ada berapa orang yang disembuhkan? 10. Ada berapa yang berterima kasih? 1. Salam di sebelahnya, kau di kelompok si 1 atau kelompok 9? Tapi Pak John dari angka ini saya takut, tahu takutnya? Ternyata ada 9 yang tidak tahu berterima kasih, cuma 1 yang tahu berterima kasih. Kelihatannya Alkitab sedang mengajar kita, jauh lebih banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan saya berdoa, engkau bukan di kelompok 9, engkau di kelompok si 1. Lihat wajah di sebelahnya, itu wajah tahu berterima kasih atau saya ulangi lagi, salam di sebelahnya, kau di kelompok 1 atau kelompok 9, 1, 2, 3. Sudah 2, masih ingat? Kebenaran yang pertama tadi apa? Ingat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua masih ingat Bu? Ingat, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Yang terakhir, kalau saya ngomong yang terakhir di Manado, mereka bilang puji Tuhan. Saya bilang mengapa puji Tuhan? Sudah mau selesai Pak Pendeta. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya bergereja di gereja Batak namanya HKBP. Mengapa saya harus ke gereja? Karena kalau enggak ke gereja, bapak saya enggak kasih uang. Jadi harus gereja. Dan setiap kali gereja, saya punya 1 lagu favorit. Asal dinyanyikan lagu itu senang kali aku. Lagunya bilang begini, amin, amin, oh senang kali aku dengar lagu itu. Mengapa kira-kira senang? Pulang sudah. Tapi hebatnya jadi pendeta pula aku dibuat Tuhan, itu yang paling luar biasa menurutku ya. Tapi saya sangat senang khotbah di sini Ibu Ipon, karena saya melihat semua mata melotot lihat saya. Sambil ngangguk-ngangguk. Ada 2 jenis anggukan kepala dengar pendeta khotbah Pak John. Coba kita perhatikan. Anggukan kepala yang pertama seimbang ke atas dan ke bawah sambil tersenyum. 1, 2, 3. Yang begini akan membuat pendeta makin semangat khotbah. Anggukan kepala yang kedua, jatuhnya ke bawah pelan, naiknya ke atas kaget. Coba kita perhatikan. Yang ketawa biasanya pengalaman, Bapak Ibu Saudaraku. Yang agak marah lihat saya, dialah pelaku utamanya. Begitu kira-kira. Yang terakhir, kita harus selalu ingat dan tidak boleh lupa siapa kita sebenarnya. Tolong baca ayat ini yang keras, 1, 2, 3. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Lebih keras. Sama-sama sekali lagi dong yang keras, 1, 2, 3. Terus kebenaran yang ketiga, ingat jangan pernah lupa siapa kita sebenarnya. Dan Daud bilang, jangan lupa, kamu hanya debu. Kamu hanya debu. Raja Daud yang adalah seorang raja yang hebat, raja yang kaya, raja yang agung, raja yang terhormat, tetap mengingatkan jiwanya akan hal yang teramat penting. Dia hanyalah debu. Kau boleh jadi raja Daud, tapi kau debu. Kau boleh hebat Daud, tapi kau debu. Bolehkah hari ini engkau berkata kepada dirimu, kau boleh jadi orang hebat di Makassar, tapi jangan lupa jiwaku, debunya kau. Coba salam di sebelahnya, tatap dia, debu, 1, 2, 3. Ingatkan dia. Apa tujuannya? Gak ada yang perlu disombongkan. Betul? Debunya kita ini. Jadi asal ada yang sombong di rumah persembahan mulai sekarang, agak tinggi ngomongnya, langsung kita ngomong, debu, debu, debu. Itu menjadi penting Bapak Ibu ya. Orang yang sadar bahwa dirinya hanyalah debu, tidak mungkin sombong. Apa yang mau disombongkan? Boleh gak sombong? Boleh, dengan satu syarat. Kau yakin kau tidak mati, silakan sombong. Tapi kalau matinya, suatu hari Pak John, saya ketemu dengan 2 orang ibu-ibu yang lagi duduk. Saya duduk di samping mereka, lalu ngomong gini, orang Tarutung kalau mamanya panggil kawannya perempuan dipanggil Eda. Eda, katanya. Iya Eda, udah mati Mama Sidani. Temannya ngomong, kok bisa mati? Baru ngomong kami semalam.
Lalu saya bilang, kalau baru ngomong rupanya semalam, gak bisa dia mati. Betul gak? Coba sekarang, lihat wajah di sebelahnya, coba lihat. Salam dia, siapa tahu ini yang terakhir kau salam dia. Oh, gak ada yang salaman satupun. Ketakutan semua kita salaman. Betapa menakutkannya mati itu. Padahal, ada kemungkinan kita mati? Coba lihat wajah di sebelahnya sekali lagi. Siapalah kita duluan, tanya dia. Orang itu takut mati loh. Padahal hari-hari ini, saya ulangi, saya tanya. Alkitab bilang, manusia itu umurnya 70 tahun, kalau kuat 80. Siapa yang pingin mati umur 70? Angkat tangan tinggi-tinggi, 70. Baik, yang pingin mati di atas 70, tinggi-tinggi. Yang tidak angkat tangan kau pasti mati di bawah 70, nggak ada pilihan lagi. Bagus-bagusnya aku tanya dari tadi kan. Kan nggak ada lagi pilihan kan? Kan hanya itu pilihannya kan? Kita ulangi. Malaikat, ulang. Yang pingin mati umur 70. Oh, nggak ada temanku ya. Di atas 70. Yang tidak mengerti bahasa Indonesia, saya bingung. Saya senang gambar di Facebook ini. Dia bilang begini, contohlah tukang parkir, walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong, karena dia tahu semua mobil itu hanya titipan. Itu bukan miliknya dia. Izinkan aku bertanya, memangnya ada milikmu di bumi ini? Titipan kok. Lihat saya Bapak Ibu, saya serius. Jangankan uangmu, jangankan hartamu, nyawamu aja titipan. Kalau Tuhan mau ambil, ingat bagaimana Tuhan ciptakan manusia. Setelah dibentuk dari tanah, terakhir kata Alkitab, dihembuskan napas, kan begitu? Hiduplah manusia. Berarti ketika manusia mati, Tuhan tinggal tarik napasnya, matilah manusia. Salam di sebelahnya, sekali tiupnya kawan-kawan. Artinya apa? Gak ada yang perlu disombongkan, gak ada. Aduh, maka saya bilang boleh sombong boleh, dengan satu syarat, kau yakin kau tidak mati. Suatu hari, sekitar 5 tahun yang lalu, saya diminta berkhotbah di sebuah acara di Medan, namanya Batak Toba Bernatal. Wah, orang-orang Batak kumpul di situ. Acara jam 6, jam 5 aku udah nyampe. Jam setengah 6 mulai datang orang-orang Batak dengan bajunya yang rapi, jas, ganteng, keren, naik mobil semua. Ada yang Alphard, ada yang Fortuner, Innova, waduh. Ketua panitia bilang, ini Pak Pendeta yang mau khotbah. Saya sedih, kenapa? Di salamnya aku, gak ditengok mukaku. Udah mau nangis aku. Dalam hatiku, aduh orang Batak ini parah nih. Pas saya khotbah saya bilang, hei orang Batak, mobilmu boleh Fortuner, mobilmu boleh Alphard, tapi jangan pernah sombong, karena mobil terakhirmu ambulans. Saya bilang, nunduk dia. Gak naik Alphard kau ke kuburan sana, tetap naik, tunduk dia. Masih ada 2 orang yang masih begini, saya bilang, ambulansnya L300, tunduk dia. Orang Batak itu biasanya sangat sombong dengan gelar pendidikannya. S1, S2, profesor, doktor, kabulator, bocor, begitu kira-kira. Dipajang itu sama orang Batak gelar-gelar yang begituan tuh. Saya bilangin, iya, nggak apa-apa gelarmu banyak, nggak apa-apa. Puji Tuhan kau berpendidikan, tapi jangan sombong, karena gelar terakhirmu almarhum. Itu gelar kita. Yang mau diberkati orang katakan, boleh salam di sebelahnya, jangan sombong lah. Sekali lagi salam dia, debu. Begitu ya. Jadi salah ada yang sombong di Makassar, apa kita bilang? Debu. Cantik? Yang bilang cantik angkat tangan. Oh cantik. Tahu mengapa cantik? Umurnya 27. Cantik. Tetapi ini kan karena 27, gak perlu sombong. Karena nanti umurnya pasti bakal 72. Saya ulangi lagi. Cantik ya? Cantik. Mengapa cantik tadi? 27. Tapi gak usah sombong lah. Karena satu hari tadi apa? 72 juga dia.
Gak ada yang perlu disombongkan. Itu maksud saya Bapak Ibu. Oke, inilah gambar hidup manusia katanya. Lihat, nomor 1 lahir, nomor 2 coba bergerak, nomor 3 merangkak, nomor 4 mulai belajar jalan, nomor 5 SD, 6 SMP, SMA, sarjana, cari duit, punya duit banyak, encok pegal linu, mulai pakai tongkat, mulai bungkuk, di kursi roda, mati, dikubur. Coba tanya di sebelahnya sekarang, nomor berapalah kau? Nomor berapalah kau? Tanya dia, nomor berapalah kau sekarang? Izin Bapak, nomor berapa Pak? 9 ya Pak? Oh nomor 9. Wah, nomor 9. Pak Pendeta, aku nomor 9 Pak. Masih lama Pak ke 15. Oh iya, tapi saya ketemu dengan banyak orang dari 9 turun ke 15. Gak dilewati ke sana. Puncak kayanya mati. Saya simpulkan sekali lagi, gak ada yang perlu kau sombongkan. Gak ada. Lihat saya, asal kau mulai ngomong besar, asal kau mulai sombong, ingatkan dirimu, debunya kau. Debunya kau. Jangan sombong, debunya kau. Dulu saya pecinta film keras Pak John. Dulu saya paling senang kalau Van Damme ini mulai bawa film. Ternyata sekarang tua juga loh. Berlalu juganya semua. Kesimpulan saya, tak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Tak ada. Apapun tak ada. Saya ulangin, kalau kau punya, itu karena Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Bulan September tahun yang lalu, saya menyelesaikan pendidikan S3 saya sebagai seorang doktor teologi. Namun pada bulan Agustus itu, saya harus mengantarkan proposal disertasi saya ke kampus dari Tarutung sekitar 4 jam, dan Tuhan izinkan aku mengalami sebuah masalah. Masalahnya adalah hujan deras dan mobilku dengan supir, kami harus jatuh ke sebuah jurang sedalam 60 meter. Mobil itu terbalik-balik sampai 5 kali. Saya setuju bahwa kendaraan itu, naik mobil itu harus pakai sabuk pengaman. Tapi dalam peristiwa ini, seandainya aku pakai sabuk pengaman, pasti aku mati. Karena gak bisa bergerak, karena pintuku hancur. Justru karena gak pakai sabuk pengaman, aku dilempar ke belakang. Berguling-guling, masuk jurang, 60 meter. Tapi ajaibnya, saya dengan supir gak apa-apa. Mobil itu hanya mesinnya yang bisa diselamatkan. Saya ulangin, hanya mesinnya yang bisa diselamatkan. Semua hancur. Dan orang kampung yang di ujung datang nolong kami, bawa keranda. Ketika mereka datang dekat ditanya, sama aku pun ditanya, mana mayatnya? Oh, kurang ajar tuh orang tuh. Mana mayatnya pula, sama aku pula ditanya. Saya bilang, kami penumpangnya. Lalu mereka bilang, ada 5 mobil yang jatuh bulan ini di sini Pak. Hanya mobil Bapak yang bannya ke bawah. Semua mobil itu bannya ke atas dan tidak pernah ada yang hidup. Semua mati di sini. Saya menyadari satu hal, hidup ini di tangan Tuhan. Semua yang dalam kendali Tuhan tidak akan pernah lepas kendali. Taruh tangannya lagi di sini. Jangan sombong. 1, 2, 3. Di atas sekarang, jangan sombong. Salam di sebelahnya, kau dengar yang kubilang tadi kan? Jadi penting bagi kita semua. Umat Tuhan sekalian, mantapkan sebuah tekad dalam hidupmu untuk melakukan kebenaran ini. Boleh kita taruh jari-jari kita sekali lagi? 3 prinsip kebenaran, lihat saya. Ingat jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat jangan lupa membalas kebaikan Tuhan.
Ingat jangan lupa siapa kita, debu tanah. Kita ulangi sama-sama, 1, 2, 3. Ingat jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, ingat jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, ingat jangan lupa siapa kita. Siapa kita, salam sebelahnya, debu. Ulangi sekali lagi, taruh jari-jarinya biar ingat. Jadi nanti kalau ditanya orang, dari mana kau tadi? Kebaktian. Di mana? Di Rupe. Siapa yang khotbah? Ada orang Medan. Apa khotbahnya? Debu. Kan jadi fatal kalau hanya debu pula dibilang. Jadi bisa sebutkan tiga-tiganya lah dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Aku sangat senang kali dengan Makassar. Aduh, senang kali. Berharap bisa kembali ke Makassar kalau Tuhan mengizinkannya. Kan begitu Bapak Ibu? Kalau udah matinya kita, ketemu di surga lah kita nanti. Amin Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu pernah melihat ada orang Batak yang ganteng. Puji diri. Ulangi, 1. Masih ingat? Ingat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa siapa kita. Siapa kita? Ulangi sekali lagi. Masih ada yang cuma gini. Ingat. Lengkaplah. Masa ingat. Agak dibilangnya apa yang lengkap. Oke, 1, 2, 3. Ingat, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. 2. Ingat, jangan lupa. Ulangi, udah salah kan? Tengok ulangan. Kan udah salah kan? Ulangi sama-sama, 1, 2, 3. Ingat, jangan lupa kebaikan Tuhan. 2. Ingat, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. 3. Ingat, jangan lupa siapa kita. Siapa kita? Kita tes. Salam di sebelahnya, ucapkan tiga-tiganya. Siap? Salaman dulu. Siap? 1, 2, 3. Ingat. Terus 2, 3. Ada juganya Ibu Poni nggak bilang apa-apa di Salaman. Tapi ya udahlah, itu pun udah disyukuri lah itu kan, begitu kira-kira. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk kehormatan boleh berjumpa dengan Bapak Ibu di Makassar. Berharap satu hari nanti kita ketemu. Jauh lebih baik kalau Bapak Ibu yang datang ke Medan. Nanti kita akan ketemu di sana, kita akan saling cerita akan perbuatan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita semua. Saya ulangin, jangan lupa kebaikan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri bersama Ibu. Waktunya sekarang kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa pribadi kita. Bapak Ibu Saudaraku, kau sudah meninggalkan rumahmu, meninggalkan kesibukanmu. Waktunya sekarang berbicara dengan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tutuplah matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat membalas kebaikan Tuhan. Ingat siapa kamu. Tak ada yang perlu kau sombongkan. Sembahlah Tuhan sekarang. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan lagi bersama-sama. Angkat suaramu dan sembahlah Tuhan Yesus. Bapa, ingatlah kebaikan Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku, bolehkah kita naikkan syukur kita kepada Dia? Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Haleluya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Hanya pianonya saja. Bapak Ibu Saudaraku, tutuplah matamu, taruh kedua tanganmu di hatimu sekarang. Bapak Ibu, engkau sedang berdiri di hadapan Tuhan. Bolehkah sebentar sambil kau lipat tanganmu, kau tutup matamu? Bolehkah sebentar kau merenung? Inilah kata-kata Tuhan lewat Raja Daud. Bolehkah kita berkata, hai jiwaku, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bolehkah sebentar sembari berkata begitu, bolehkah Bapak Ibu ingatkan dirimu sebentar dengan 1, 2, 3 kebaikan Tuhan yang membuat engkau menangis. Setiap kali kau ingat kebaikan Tuhan itu, yang ada hanya tertunduk malu dan berkata, makasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mungkin engkau pernah sakit, mungkin engkau pernah lemah, mungkin engkau pernah meninggalkan Tuhan, pernah jatuh dan Dia mengangkatmu. Bolehkah hari ini kau berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan-Mu. Hai jiwaku, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Adakah di antara kita yang malam ini mau berkata kepada jiwanya, betapa seringnya kau lupa membalas kebaikan Tuhan. Baik kali Tuhan samamu, tapi kau malah makin jahat. Baik kali Tuhan samamu, mengapa ini balasannya? Sudahkah engkau belajar membalas kebaikan Tuhan? Mungkin kita akan meneteskan air mata dan berkata, ampun Tuhan, ampun, ampun Tuhan. Adakah di antara kita yang hari ini akan menepuk hatinya dan berkata, sombong kali aku Tuhan. Aku lupa kalau aku hanyalah debu tanah. Karena Tuhan aku bisa, karena Tuhan aku mampu, namun sering aku lupa. Aku lupa kalau aku hanyalah debu. Malam ini kuingatkan lagi jiwaku, hanya debu tanahnya kau jiwaku. Tak ada yang perlu kau sombongkan. Bapak Ibu silakan berdoa. Saya sendirian yang bernyanyi,
Saya sendiri yang nyanyi, tidak ada yang nyanyi. Silakan berdoa. Boleh menangis, boleh meneteskan air mata. Tuhan tampung air matamu. Saya nyanyi sekarang, silakan berdoa. Nikmati lawatan Tuhan sedang datang atasmu sekarang. Amin. Silakan berdoa. Teruskan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Teruskan. Tuhan sedang memelukmu di sana. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Musik saja, teruskan berdoa. Inahora masik ini nama delori di Jesus. Mahaya ramasuko masih di nada delori di Jesus. Rau di midi kia rabasoko takarabasi di nada delori. Tiu di mamari nada delori di biko rabaskisa. Sibi moi nada delori. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, tak pernah berubah kemurahan. Lihatlah setiap orang yang mengingatkan dirinya betapa baiknya Tuhan kepada kami. Kami yang sering lupa kebaikan-Mu, kami yang sering lupa membalas kebaikan-Mu. Makasih. Anugerah-Mu bagi seluruh umat-Mu. Bolehkah hanya jemaat Tuhan saja dengan sangat lembut, jemaat saja sekali lagi, panggil dia Bapa. Angkatlah tangan kananmu, hanya jemaat saja. Amin. Bapa, teruskan. Tuhan Yesus mendengar nyanyian. Amin, amin, amin. Katakan lagi kepada dia dari hati yang penuh syukur. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Amin. Yang mensyukuri kemurahan Tuhan, bolehkah selama 1 menit dari sekarang engkau berikan tepuk tangan kemuliaan-Mu bagi dia. Jangan berhenti, teruskan. Terima kasih. Teruskan.
Saya percaya masih ada tepuk tangan yang lebih baik. Tepuk tangan sebagai rasa syukur kita kepada Dia. Terima kasih kita kepada Dia. Rasa kagum kita kepada Dia. Rasa hormat kita kepada Dia. Makasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali dengan tenang. Silakan duduk kembali. Tetap tutup mata dengan sikap berdoa. Saya merasa digerakkan Tuhan. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang merindukan sebuah doa dan penumpangan tangan, mungkin engkau ingin memperbaharui sesuatu dengan Tuhan, memperbaharui komitmen, dan itu kepingin diteguhkan dengan sebuah penumpangan tangan. Atau kau sedang punya sebuah pergumulan, sebuah beban, dan benar-benar butuh sebuah doa khusus. Kalau kau orangnya, berlarilah ke depan. Kami akan berdoa untuk. Terima kasih. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kalau masih ada lagi, mari. Tuhan tetap abadi. Bisa maju lagi ke depan Ibu. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kalau masih ada lagi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Yang maju ke depan mulai berdoa. Sebentar lagi saya akan berdoa khusus untuk takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati.
memuji Tuhan. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Bapak Ibu siap melompat. Sama-sama katakan. Jaga Tuhan agung dan berkuasa. Lebih kuat sama Tuhan. Layak kuasa beri. Siap melompat lagi Yesus. Amin. Yesus Raja mulia. Tuhan agung dan berkuasa. Yesus sumber. Kau sumber kemenangan. Kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tuhan agung dan perkasa. Yesus sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Lebih mulia Yesus. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi tos kiri kananmu dan katakan Yesus itu menyertai hidupmu. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu tos kiri kananmu buka belakang. Yang di belakang say 1, 2, 3 hey. Katakan sama-sama. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntunlah. Angkat tanganmu dengan iman sama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami terus berjalan, seri kemenangan demi kemenangan, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kau yang tuntun langkah kami Tuhan. Angkat tanganmu dengan iman, katakan Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan